Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifanis Fatumina dengan NPM 2010701054 dari kelas peternakan B. Saya di sini akan mempresentasikan jurnal dengan judul Lama Waktu Perendaman Daging Sapi Bali dalam Infusa Daun Salam 15% pada penyimpanan suhu ruang terhadap warna, pH, dan jumlah bakteri. Nama jurnal ini yaitu Indonesia Medicus Veterinus, tahun terbit 2019, Sinta 4. Bahasan jurnal yaitu uji kualitas dan daya tahan daging sapi Bali dengan menggunakan daun salam. Selanjutnya ada latar belakang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui manfaat dari perendaman infusa daun salam 15% terhadap uji kualitas dan daya tahan daging sapi Bali yang disimpan pada suhu ruang ditinjau dari warna, pH, dan jumlah bakteri. Uji warna menggunakan standar warna SNI, uji pH diukur menggunakan pH meter, dan jumlah bakteri menggunakan uji reduksi metilin biru. Selanjutnya ada materi penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu daging sapi bagian sampil besar cuk sebanyak 1 kg yang dibeli dari rumah pemotongan hewan Pesanggrahan dan daun salam yang didapatkan dari pasar tradisional Sanglah Denpasar. Next, ada metode penelitian. Yang pertama, pembuatan infusa daun salam. Daun salam dibersihkan dari sisa kotoran, dikeringkan terlebih dahulu. Kemudian diiris kecil-kecil dan diremas dengan tangan serta dihancurkan dengan mortir. Yang kedua ada perlakuan daging sapi. Sampel daging sapi yang diambil dari RPH Pesanggrahan, kemudian dibungkus dengan kantong plastik bersih dan dimasukkan ke dalam cold box yang berisi es. Selanjutnya ada pengamatan warna daging. Daging ditimbang sebanyak 50 gram dan diletakkan di atas piring kertas, lalu dilakukan pengamatan sesuai dengan standar warna SNI. Yang keempat, ada pemeriksaan pH daging sapi. Elektroda pH meter yang telah dikalibrasi dengan buffer dengan pH 4,0 dan pH 7,0 dimasukkan ke dalam campuran tersebut dan angkanya dibaca yang ditunjukkan oleh pH meter setelah angkanya tetap. Yang kelima, ada pengukuran jumlah bakteri. Pengukuran jumlah bakteri dilakukan dengan uji reduktase dengan cara reduksi metilin biru hingga menjadi tidak berwarna. Yang terakhir ada analisis data. Data hasil pengujian warna dianalisis dengan uji Kruskal-Wallis dan apabila berbeda nyata dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney. Lalu ada hasil. Ini ada tabel 1. Tabel 1 ini menunjukkan hasil uji Kruskal-Wallis yang dilanjutkan dengan uji Mann-Whitney terhadap warna daging sapi selama perendaman. Lalu tabel 2 merupakan hasil uji Kruskal-Wallis yang dilakukan dengan uji Mann-Whitney terhadap warna daging sapi selama penyimpanan. Selanjutnya, tabel 3 yaitu hasil uji sidik ragam nilai pH daging sapi Bali pada perendaman infusa daun salam dan lama penyimpanan pada suhu ruang. Lalu tabel 4 hasil uji jarak berganda Duncan nilai pH dengan sapi pada perendaman infusa daun salam. Lalu tabel 5 menunjukkan hasil uji jarak berganda Duncan nilai pH daging sapi selama penyimpanan suhu ruang. Lalu tabel 6 ada hasil uji sidik ragam jumlah bakteri daging sapi pada perendaman infusa daun salam dan lama penyimpanan pada suhu ruang. Lalu tabel 7 yaitu hasil uji jarak berganda Duncan jumlah bakteri pada lama perendaman infusa daun salam. Tabel terakhir yaitu hasil uji jarak berganda Duncan jumlah bakteri pada lama penyimpanan suhu ruang. Berdasarkan jurnal tersebut dapat disimpulkan, berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa daging sapi yang direndam ke dalam infusa 15% daun salam dan disimpan pada suhu ruang mengalami perubahan warna, pH, dan jumlah bakteri daging sapi mengalami penurunan. Selanjutnya, permasalahan yang dibahas yaitu bagaimana cara mengawetkan daging sapi dengan menggunakan bahan pengawet alami, yaitu bahan pengawet di sini merupakan daun salam. Solusi bagi masyarakat bisa menggunakan infusa daun salam sebagai pengawet alami untuk mempertahankan kualitas daging sapi. Perlu dilakukan penelitian
lebih lanjut presentasi masyarakat yang menyukai warna daging yang direndam dalam infusat daun salam. Kita menggunakan bahan alami daun salam dikarenakan daging merupakan makanan yang kaya akan nutrien. Jadi di dalam daging itu harus higienis sehingga komponen yang terdapat dalam daging masih terjaga dan tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan kimia lainnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.